Baik, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Umi, Abi, Papa, Mama, Ayah, Bunda semua, orang tua hebat yang tergabung di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo, Surakarta. Kita bersama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dengan izinnya kita saat ini bisa dipertemukan dalam sebuah pertemuan virtual ya di Zoom Meet untuk penjelasan KBM 1 minggu ke depan dari tanggal 26 Juli sampai dengan 31 Juli 2021. Ya. Perkenankan saya Bunda Fatimah selaku Kepala PAUD Terpadu Islam di Ponorogo, Surakarta yang akan memberikan beberapa informasi. Dan sebelumnya mari kita menyampaikan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang tua hebat yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk memberikan yang terbaik buat putra-putri kita tercinta, buat buah hati kita tercinta ya. Karena memang seperti apa yang saya sampaikan kemarin, anak ini adalah aset dunia akhirat ya, yang harus kita jaga, harus kita berikan segalanya yang mereka butuhkan, terutama kebutuhan esensial mereka ya, untuk disayangi, merasa mereka juga keberadaannya di uongke gitu ya, maksudnya mereka keberadaannya itu benar-benar oleh orang tua tuh disambut dengan baik begitu ya. Baik, saya akan mengawali. Mungkin saya yang pertama ingin menyampaikan permohonan maaf. Semula kami memang berencana mulai hari ini akan membagikan alat dan bahan main pokok yang akan diterima Ananda tercinta nanti di rumah Ananda masing-masing. Karena tampaknya untuk 1 minggu ke depan kita masih pembelajaran dengan jarak jauh, nggih. Karena bagaimanapun pandemi ini harus kita prioritaskan kesehatan buat anak-anak menjadi hal yang nomor 1 ya. Walaupun nanti jumpanya memang PJJ online, tapi jangan khawatir. Insya Allah guru-guru kami akan memandu bersama untuk menstimulasi tumbuh kembang Ananda, di mana masih dalam 1 minggu ke depan ini kita akan masih lebih banyak memberikan pembiasaan untuk anak untuk menanamkan karakter positif terlebih dahulu. Ya, artinya kita bersama-sama nanti guru-guru memberikan stimulasi lewat PJJ media WA Group, dan nanti minggu depan tetap ada Zoom Meet kelas ya, karena anak-anak kasihan nih kalau nggak ketemu dengan teman-temannya satu kelas yang nanti akan kita rancang untuk masing-masing kelas, baik itu dari kelompok bermain Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian juga A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, Mama, Papa, dan juga semuanya Ayah, Bunda, Umi, Abi yang kami hormati, insya Allah dalam 1 minggu ke depan kita akan akan berkunjung ke rumah Ananda. Itu merupakan kegiatan home visit yang pertama, di mana kami akan menyerahkan alat dan bahan main pokok mereka. Dan nanti insya Allah juga akan ada 1 lembar bacaan doa yang nanti akan sekolah membantu semuanya memiliki perhatian yang sangat spesial buat putra-putri mereka, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan lembaran doa yang nanti Bunda berikan itu bisa bermanfaat untuk nanti bisa dibaca oleh orang tua wali murid, dibaca terus-menerus supaya nanti bisa hafal ya, tentunya nanti dalam sujud kita di sholat
tahajud, juga usia dini yang nanti akan dikawal oleh Tarika Isnaning Tias, empati, yang usianya sekitar ada 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kemudian juga untuk yang putra-putri kita tercinta, kami mengadakan screening ini bekerja sama dengan pihak Puskesmas. Ya. Yang membina kami adalah Puskesmas Gajahan. Hanya mungkin untuk kunjungan di bulan Agustus nanti, itu kami masih menunggu dari Puskesmas, karena memang kemarin untuk masa pandemi COVID, dari petugas Puskesmas tidak dapat berkunjung, karena mereka ada di pekerjaan yang begitu banyak juga ya, karena pandemi COVID-19 ini, maka kami dari pihak sekolah mengambil alih untuk screeningnya kita adakan sendiri. Makanya kenapa setiap bulan itu ada penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Nah, ini juga fungsinya untuk mendeteksi secara awal, secara dini, ketika mungkin nanti insya Allah nggak sampai terjadi itu ya, naudzubillah min dzalik, kalau mungkin ada kelainan-kelainan yang bisa kita deteksi lebih awal, nanti kita bersama-sama ya, nanti dari pihak sekolah akan mensupport orang tua, akan menyarankan kepada orang tua mana pihak yang terbaik untuk kita ajak kerjasama. Nah, seperti tahun-tahun kemarin ada ya, kami ada kasus anak yang speech delay namanya ya. Jadi artinya dia mempunyai keterlambatan bicara. Tapi alhamdulillah kami sarankan untuk ada terapi khusus waktu itu di terapi di daerah Baron, itu ada terapi untuk speech delay ya, dan alhamdulillah waktunya juga bisa dicocokkan dengan sekolah nih, karena di sana itu insya Allah memberikan pelayanan juga di luar jam sekolah. Kala itu ketika non pandemi ya, kami kan bertemu di sekolah dari jam 7:30 sampai 11:30 ya, kemudian bisa ke klinik untuk speech delay untuk mereka nantinya benar-benar siap untuk lanjut ke sekolah adalah tumbuh kembangnya dari semua aspek. Jadi nanti pun mama, abah, papa, mama, umi, abi, ayah, bunda, semuanya tidak usah khawatir. Aspek yang termasuk yang saat ini selalu diminta oleh orang tua. Pokoknya anakku keluar dari TK harus bisa baca tulis. Insya Allah mereka akan bisa baca tulisnya, dan juga keaksaraan itu berupa angka maupun nanti berupa huruf memang akan lebih banyak diberikan pada usia TKB nanti di semester kedua terutama ya. Jadi memang kita benar-benar persiapkan agar mereka bisa mengikuti nanti di jenjang sekolah dasarnya. Seperti itu ya. Ya. Kemudian nanti di dalam tas untuk alat dan bahan mainnya itu juga akan ada form untuk IPP. Mungkin bagi mama atau orang tua yang pernah bergabung di kami sudah tahu ya, ada program IPP yaitu Infak Peduli Pendidikan ya. Infak Peduli Pendidikan ini dikelola nanti langsung oleh keuangan yayasan untuk nanti bisa terjadi subsidi silang ya bagi mereka yang kurang mampu, nanti bisa terbantu dengan orang tua yang memiliki mungkin rezeki yang lebih ya, bisa menyumbangkan untuk infak peduli pendidikan. Tapi sifat boleh memberikan boleh, atau tidak memberikan juga boleh.
Jika ingin memberikan, nanti silahkan di formnya untuk diisi oleh orang tua murid ya. Nanti ada formnya, misalkan, oh Bunda saya 1 bulan pengen membantu 10.000, boleh. Bunda pengen nanti membantu 20.000 per bulan, boleh itu ya. Itu nanti masuknya di bulan Agustus saja ya. Di bulan Agustus itu nanti silahkan untuk mulai melakukan pembayaran SPP plus IPP yang akan disumbangkan oleh orang tua murid ya. Ini sekali lagi saya sampaikan tidak mengikat, boleh ya. Yang punya kelonggaran rezeki boleh memberikan, kalau yang belum misalkan juga tidak apa-apa, tidak masalah ya. Oke. Kemudian untuk SPP yang bulan Juli akan ada potongan Rp100.000 ya. Jadi nanti bagi yang sudah membayar untuk bulan Juli 2021 nanti akan ada akumulasi potongan untuk pembayaran SPP berikutnya. Nah, menurut saya untuk pembayaran bulan Agustus silahkan bisa ketemu dengan Bu Karimah TU ya. Jadi bisa akumulasinya bisa terhitung dengan baik, karena kalau online nanti mungkin agak ribet, tapi nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah untuk online-nya saat ini memang mohon maaf ternyata masih ada maintenance, jadi masih ada perbaikan di situ di sistemnya. Jadi belum bisa untuk SPP pembayaran online ya. Saat ini tim di IT Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro sedang memperbaiki itu ya. Kami mohon maaf. Jadi nanti bisa bertemu langsung dengan Bu Karimah, tapi tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan gitu ya. Dan insya Allah nanti Bu Karimah stay di sekolah dari pukul 7:15 sampai pada pukul 12.30-an gitu ya. Jadi nanti orang tua yang sudah membayar untuk bulan Juli akan mendapatkan potongan 100.000, kemudian nanti diakumulasikan untuk bulan depannya ya, di bulan Agustus berarti begitu ya. Kemudian orang tua murid yang saya hormati, untuk pembayaran yang kita istilahkan sebagai daftar ulang ya, terutama untuk kelompok B ya, dari TKA yang naik ke TKB, monggo ini sudah bisa juga dibayarkan ya. Nanti jumlah nominalnya 2.045.000 untuk 1 tahun. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan alat dan bermain teman-teman semuanya. Nah, makanya nanti dalam kegiatan PJJ ini pun orang tua tidak usah mencari bahan belajarnya sendiri, tapi nanti kami semua yang mempersiapkan alat dan bahan mainnya. Yang akan kami kirimkan pertama nanti adalah alat dan bahan main pokok, nanti terdiri dari buku gambar, buku penghubung, buku saku, kemudian ada krayon, ada spidol warna gitu ya, kemudian ada buku kreativitas ya, nanti akan diterima teman-teman, ada beraneka ukuran kertas lipat ya, kemudian nanti untuk kelompok bermain ada plusnya nih, mungkin nanti ada koran bekas gitu ya, yang akan juga dibagikan untuk yang di kelompok bermain, karena nanti tahapan kelompok bermain ya, memasuki di bulan Agustus itu nanti masih bermain dengan basic yang masih sangat sederhana begitu ya. Kalau yang nanti di TKA dan TKB pastinya lebih kompleks. Nah, pokoknya orang tua jangan khawatir, semuanya insya Allah akan dipenuhi oleh guru-guru kami. Jadi nanti guru-guru kami akan memberikan stimulasi dalam bentuk beberapa kegiatan yang kegiatan itu boleh dilakukan waktunya selonggarnya orang tua. Ya, tapi kami memang kalau ada Zoom Meet nanti insya Allah antara jam 8 sampai jam 11 gitu ya Zoom Meet-nya ya. Tapi kalau untuk nanti menemani Ananda bermain, misalkan, oh Ananda diminta untuk meremas kertas, seperti itu nanti orang tua boleh menemani selonggarnya waktunya ya, asal nanti kami tetap dikirimin foto-foto kegiatannya. Atau kalau boleh video, alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan tidak memberatkan orang tua gitu ya. Oke, demi anak mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kemudian nanti dalam paket
yang akan kita bagikan dalam satu tas, ada buku panduan orang tua, ya. Nanti akan terdiri dari kata pengantar, itu baik dari Dewan Pengurus, kemudian juga saya sendiri selaku Kepala PAUD Terpadu Islam di Ponorogo Surakarta, ya. Kemudian akan ada gambaran kegiatan, artinya di situ nanti akan secara detail orang tua siswa, orang tua Ananda semuanya bisa mengetahui bagaimana SOP untuk terutama untuk COVID-19 dulu ya, karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini, tentunya protokol kesehatan menjadi hal yang amat sangat penting untuk diperhatikan. Makanya nanti pada lembaran di buku panduan orang tua, setelah kami menyapa, kemudian langsung akan ada SOP untuk penanganan COVID-19 ya. Jika nanti kita juga sudah diizinkan untuk tatap muka terbatas. Kita harapkan bersama, mudah-mudahan ini tidak lama kita nantikan ya, insya Allah ya, kita berdoa bersama. Nah, selanjutnya nanti akan ada tata tertib PAUD Terpadu Islam di Ponorogo, Surakarta, termasuk nanti dalam aturan penggunaan atau pemakaian seragam Ananda juga ya, nanti ya ada di situ. Kemudian setelah itu ada juga nama guru dan karyawan PAUD Terpadu Islam di Ponorogo Surakarta lengkap dengan nomor HP-nya ya. Termasuk saya sendiri, tapi insya Allah kalau saya sudah masuk semua di grup kelas ya, silahkan. Yang jelas seperti yang kami sampaikan yang lalu bahwa insya Allah kami siap 24 jam untuk melayani Bapak Ibu semuanya, karena memang tumbuh kembang anak ini nggak boleh dilewatkan walau 1 detik pun, begitu ya. Oke, kemudian nanti setelah daftar nama guru dan karyawan, nanti orang tua bisa melihat apa yang menjadi target pembelajaran kita ya. Target ini bermakna insya Allah kita berusaha untuk mempersiapkan putra-putri kita agar siap di jenjang pendidikan selanjutnya. Yang mana perlu saya sampaikan, kurikulum kami yang sudah secara detail disampaikan Pak Hanung ya, selaku Wakakurikulum di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo, Surakarta, memang kami melihat anak-anak ini sebagai pribadi yang unik dan harus dilayani juga per individu, seperti itu ya. Makanya kami mengemas kurikulum sendiri, kami mengemas kurikulum yang tentunya basic Islami, karena kita punya visi misi seperti itu ya, bahwa anak-anak ini nanti kita berharap mereka bisa memiliki kepribadian Islami ya, kemudian juga tentunya mereka mempunyai pribadi yang mandiri dan juga berprestasi tentunya, kita harapkan bersama ya. Dan nanti di situ para orang tua bisa melihat kompetensi dasar yang menjadi tujuan akhir untuk kurikulum yang kita susun, yang nantinya kurikulum ini pun pasti membutuhkan dukungan penuh dari orang tua, wali murid yang ada di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo, Surakarta. Ya, ya terima kasih Pak Anung, sudah di-share gambarnya, tapi mungkin agak blur, maaf ya, tapi nanti orang tua akan menerima buku pegangan orang tua ini ya. Dan ini setelah kompetensi dasar yang mama papa perlu ketahui, selanjutnya nanti ada target untuk pembelajaran agama Islam, yaitu target PAI kita ya. Karena kita memang sebuah sekolah yang berbasis Islam, maka pembelajaran agama Islam menjadi mulok bagi kita, muatan lokal atau muatan khusus yang nanti kita persembahkan buat Ananda semuanya. Ya, kemudian setelah nanti Papa Mama mendapatkan informasi tentang target pembelajaran agama, selanjutnya Papa Mama, Umi Abi, dan juga Ayah Bunda semuanya ada jadwal untuk pembelajaran ketika benar-benar nanti sudah jadi ini pembelajaran bisa dibilang sebelum pandemi ya, yang non pandemi begitu ya. Karena biasanya kita memang untuk kelompok bermain itu bertemu dari 7:30 sampai jam 11. Kalau TKA 7:30 sampai 11:30. Kalau TKB jam 7:30 sampai selesai pembelajaran sholat duhur. Sampai terdengar adzan duhur,
kemudian anak-anak belajar berwudu, lalu sholat. Tapi di masa pandemi ini kami masih terpaksa titip full dulu dengan orang tua ya. Nanti kami tetap memberikan stimulasinya untuk nanti juga dari guru-guru agama kami ya, guru-guru UMI ya, itu nanti akan memberikan materi-materi sholat dengan lengkap. Mulai dari niat sholat sampai nanti pada tasyahud akhir, kemudian juga wudhunya, dari mulai niat sampai nanti sholat wudhunya, gitu ya. Maaf, niat wudhu atau doa setelah wudhu, begitu ya. Insya Allah nanti lengkap bisa didapatkan. Tinggal nanti anak-anak diperdengarkan terus ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan bisa segera kembali ke sekolah untuk nanti bisa kita stimulasi lebih all out lagi di sekolah ya. Sampai selesai sholat duhur untuk yang TKB. Nah, nanti setelah jadwal ya, kalau kita sebelum pandemi ada kegiatan-kegiatan untuk outing class gitu ya, field trip, tapi nanti kita tunda dulu ya, insya Allah karena memang prioritas kita saat ini adalah kesehatan dulu, ya itu ya nomor 1. Kemudian selanjutnya juga nanti ada kegiatan-kegiatan untuk ekstrakurikuler ya. Bahasa Inggris yang nanti materinya akan diterima insya Allah untuk TKA itu di hari Jumat, untuk TKB untuk materi bahasa Inggrisnya nanti akan diterima pada hari Sabtu. Ya, begitu ya. Dan juga selanjutnya nanti orang tua murid akan menerima informasi tentang tema apa saja yang kita bahas, kita berikan buat anak-anak di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo, Surakarta ya. Nanti ada temanya, kemudian ada subtemanya. Jadi nanti dari pihak sekolah, kami pihak guru merancang segala sesuatunya yang nanti kita sampaikan kepada orang tua dan nanti kita stimulasi bersama-sama. Begitu ya, karena memang dukungan orang tua ini masih full kami butuhkan ya, sekitar 80% kalau di PAUD ya, masih sangat butuh dukungan orang tua, begitu ya. Jadi nanti kita bergandeng tangan, karena bersama kita bisa, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah tema dan subtema, nah di selanjutnya ada materi-materi. Nah, materi doa sehari-hari ya, dari anak-anak bangun tidur sampai anak-anak mau tidur. Ya. Nah nanti insya Allah ke depan kami usahakan bisa dalam bentuk suara juga ya. Kali ini masih dalam bentuk tulisan ya Bapak. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dirancang dalam waktu dekat ada semacam audio visualnya gitu ya. Untuk doa-doa harian yang nanti tentunya akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah Umi yang ada di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo. Yang memang Ustadz-Ustadzah ini yang mengkoordinir dan juga langsung untuk menghandle pembelajaran agama anak-anak seperti itu ya. Kemudian setelah materi itu ada yang namanya kalender pendidikan ya. Kalender pendidikan ini juga ada dalam buku pegangan orang tua. Nah, di Kaldik ini nanti semua orang tua bisa mengetahui apa saja kegiatan selama tahun pembelajaran 2021-2022 ya. Nanti di paling akhir dari bagian buku pegangan orang tua. Nah, di sini mengapa kami juga menuangkan kalender pendidikan? Kami berharap nanti orang tua bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kami rancang selama 1 tahun pembelajaran ini nanti insya Allah di tahun 2021-2022 ya gitu ya. Dan nanti kita juga akan mengingatkan lewat WA group nanti kegiatan-kegiatan apa yang spesial, misalkan nanti di bulan Agustus ya. Nanti ada peringatan 17 Agustus, ada juga peringatan Tahun Baru Hijriah ya, kalau nggak salah. Nah itu nanti silakan. Semuanya orang tua bisa mencermati kalender pendidikan yang ada di buku panduan orang tua ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas di situ bisa langsung tanya ke kami. Baik nanti bisa langsung ke saya pun siap, monggo silakan. Nanti juga bisa melalui wali kelas gitu ya. Ya, oke. Dan nanti insya Allah
untuk pembagian alatnya, bahan bermain anak-anak pun nanti kami sebelumnya akan minta persetujuan orang tua dulu juga ya, Mam, dan Papa semuanya. Jadi nanti kami insya Allah mudah-mudahan hari Senin pagi kami akan membagikan untuk Google Form, di mana di situ nanti komitmen orang tua bersama kita yang kita beberapa waktu yang lalu sudah ada kesepakatan bersama ya untuk nanti memberikan yang terbaik buat putra-putri kita tercinta. Nah, nanti di Google Meet itu kita ambil lagi sekali lagi kesepakatan itu, kemudian nanti di pertanyaan paling bawah akan ada apakah orang tua berkenan kami berkunjung, tapi kunjungannya ini sifatnya hanya sebentar ya. Kunjungannya sifatnya hanya sebentar. Paling di rumah Ananda cuma kurang lebih 5 menit. Nah, itu nanti dengan ya pastinya prokes yang ketat, tapi kalau memang ada daerah yang belum boleh untuk dikunjungi, kami mohon pada hari Senin. Ya, jadi nanti satu minggu ke depan kita masih PJJ, masih online murni dengan kita diberikan waktu untuk membagikan alat dan bahan main dengan catatan itu tadi, dengan persetujuan orang tua, begitu ya. Ya, kemudian orang tua murid yang kami hormati, nanti setelah kami membagikan alat dan bahan main itu, nah selanjutnya nanti pembelajaran baik melalui WA Group maupun juga Zoom Meet itu nanti bisa didapatkan anak-anak yang mana nanti insya Allah untuk pelaksanaan Zoom Meet-nya tadi setelah saya sampaikan ya, antara jam 8 sampai jam 11, tapi untuk Zoom Meet-nya memang tidak setiap hari ya. Yang akan setiap hari muncul adalah WA grupnya, stimulasi kami dari situ, kemudian nanti tetap 1 minggu sekali minimal kami akan usahakan supaya anak-anak bisa tetap ada Zoom Meet di kelas masing-masing. Paling tidak di situ nanti guru bisa menyampaikan hal-hal penting, hal-hal urgent yang nanti akan dilaksanakan bersama anak-anak dengan orang tua di rumah tentunya begitu ya. Kemudian juga nanti bagaimana cara bermainnya seperti itu. Nah, nanti akan lebih spesifik dijelaskan oleh wali kelas masing-masing di masing-masing WA group seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami dan informasi-informasi dari kami. Kan, bingung saya. Kenapa nggak ada tular-tularnya? Nggak ada. Kenapa? Tadi kan tadi keluar. Kenapa enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Monggo, alhamdulillah hari ini 57 partisipannya ya. Ternyata kalau sore sepertinya lebih banyak ya. Yang kemarin tuh kita pas pertemuan pertama itu pagi mungkin banyak yang sibuk. Alhamdulillah hari ini lebih banyak yang ikut di Zoom Meet kali ini. Terima kasih sekali kami sampaikan ya. Dan ini menunjukkan bagaimana orang tua murid punya komitmen yang besar untuk kesuksesan anaknya dunia akhirat nanti insya Allah. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Silakan orang tua murid yang kami hormati, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Belum ada yang bersuara? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zara mamanya Sania Bunda.
Oh iya, silakan Mama Sania, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Bunda mau bertanya untuk kelompok B, apakah ekstrakurikuler seperti drum band nanti masih akan tetap ada ya Bunda? Oh ya, oke. Langsung saya jawab ya. Nanti Ya. ekskul drum band akan tetap ada, Mam. Karena kami menilai untuk ekskul drum band ini melatih anak-anak juga dari sisi percaya dirinya, ya. Kemudian dari sisi aspek seninya juga kami memandang perlu. Nanti insya Allah mungkin seperti pengalaman tahun kemarin ya, jadinya drum band-nya itu nanti sebuah drum band virtual ya, karena memang belum bisa bertemu dalam skala besar, jadi nanti tetap akan ada semacam pentas drum band yang nanti bisa disaksikan oleh orang tua atau wali murid sendiri, karena memang kita belum boleh untuk untuk pentas ya, untuk lomba drum band begitu ya, kalau kemungkinan belum boleh, tapi kalau mungkin nih, siapa tahu juga ya, coronanya sudah sirna, nah nanti anak-anak bisa mengikuti pentas ataupun lomba drum band. Tapi ekskul drum bandnya tetap akan kita mulai di bulan Agustus nanti insya Allah. Walaupun nanti belum bisa untuk bertatap muka di sekolah, tapi nanti kita akan melayani juga dalam bentuk home visit kelompok ya, seperti itu yang nanti jadwalnya alhamdulillah sudah kita susun, dan nanti ketika sudah kami bicarakan dengan pihak yayasan nanti akan kami share juga ke orang tua siswa begitu ya. Nanti akan menempati beberapa lokal, namun nanti kami tetap menghimbau untuk bisa protokol kesehatannya tetap benar-benar jaga ya. Kalau kami nanti insya Allah guru-guru itu akan membawa yang namanya termogan pasti ya. Kemudian juga guru-guru akan membawa hand sanitizer. Ya, tentunya nanti insya Allah tempat yang kita gunakan, kita insya Allah memilih tempat yang relatif luas juga gitu ya. Nanti insya Allah untuk ekskul drum band, kemudian nanti akan ada tambahan ekskul melukis juga untuk TKB. Jadi lebih spesifik. Mungkin nanti kalau di TKA sifatnya menggambar bebas begitu ya, artinya belum terlalu kepada sifatnya yang nanti menghasilkan satu karya seni, baik itu dalam bentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi, tapi nanti di TKB akan mendapatkan khusus untuk ekskul melukis. Nanti yang sudah bisa diterima Mama Sania. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Monggo lainnya kalau mungkin ada yang akan bertanya, kami persilahkan. Jawab. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Saya Mama Hamid. Mama Hamid. Iya. B1. Oh iya. Oh Iya. iya, Mama Hamid apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Bunda sehat ya. Alhamdulillah, ya sehat. Saya mau menanyakan untuk TKB itu untuk sistem pembelajaran membaca ya Bunda. Setahu saya kan kalau dari kakak-kakaknya Hamid dulu itu kan ya oke lah, itu bukan masa pandemi ya Bunda. Itu kan sistem pembelajaran baca tulisnya itu kan untuk masa pandemi ini seperti apa? Latihan membacanya dan lain-lain gitu. Iya. Seperti itu Bunda, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Kalau untuk TKB yang semester awal nih, itu kita akan memberikan simulasi keaksaraannya dengan trik-trik atau game-game dulu ya Mami ya. Jadi memang tahapannya seperti itu. Jadi ketika anak-anak nanti kita minta misalkan untuk mencari kartu huruf seperti itu sudah pembelajaran keaksaraan juga, dan dia akan mengenal huruf tersebut. Nah, nanti Mam, untuk persiapannya
segala sesuatu yang dibutuhkan Ananda untuk simulasi keaksaraannya, pasti kami akan mempersiapkan dan nanti simulasi kami dalam bentuk perencanaan pembelajaran itu yang nanti akan dilaksanakan tentunya kalau masa pandemi, kami masih sangat membutuhkan bantuan orang tua ya. Dan nanti kita harapkan mudah-mudahan di awal bulan Agustus kita sudah bisa melaksanakan untuk pembelajaran kelompok. Kalau misalkan sampai bahwa simulasi dari kami program orang ini sudah ada lampu hijau nih ya, lampu hijau. Alhamdulillah ini Solo sudah melandai. Silakan untuk tatap muka terbatas. Nah, nanti detailnya akan kembali kami sampaikan ke orang tua seperti apa teknis pelaksanaannya di lapangan. Dan jangan khawatir untuk yang TKB itu nanti simulasi keaksaraannya jauh akan lebih besar frekuensinya dibandingkan dengan yang TKA gitu ya. Jadi kita insya Allah membelajarkan anak-anak, mengkondisikan anak-anak untuk bisa menguasai baca, tulis, hitung sesuai dengan tugas-tugas perkembangan mereka gitu ya. Jadi tidak memaksakan ya. Sebenarnya kalau kita orang dewasa yang ada di samping anak-anak ini sabar menunggu masa pekanya, bisa. Pasti anak-anak itu bisa membaca dan menulis. Karena sekali lagi saya ingatkan, anak-anak ini di usia dini mengalami proses gitu ya. Jadi justru yang terpenting itu adalah bagaimana prosesnya, bukan hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya nanti ketika mereka sudah dewasa dan mereka benar-benar harus menghadapi hidupnya secara mandiri. Nah itulah nanti bentuk keberhasilan anak-anak kita di situ, gitu ya. Begitu ya, Mama Hamid, insya Allah sudah bisa diterima. Iya, sudah. Terima kasih, Bunda. Iya, sama-sama. Salam buat Ananda semuanya ya. Kangen sampean. Fotonya. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mumpung kita ketemu nih. Ya, kalau mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan, sebagai akhir dari pertemuan ini, kita akan foto bersama dulu ya. Monggo yang belum dibuka, ini kameranya yuk dibuka yuk. Sebentar saja kita akan foto bersama. Iya, yuk dimunculkan semua yuk. Sebentar saja, nanti kita ambil gambar, nanti bisa ditutup lagi kameranya ya. Oke. Saya akan ambil foto untuk layar pertama dulu ya. Ya, semuanya dibuka. Pinter, hebat. Oke. Oh, ya di kolom chat masih ada yang panggil saya. Silakan. Dari mana ya? Ada yang sebentar. Sebentar ya, Mama, Papa, Umi, Abi, Ayah, Bunda. Ada yang bertanya di kolom chat. Tunggu. Saya buka dulu. Waduh, kalau lihat kolom chat harus berkacamata saya. Oh iya, anak tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan Bunda. Guru bisa tugas membuat video tertentu atau tidak mau mengikuti Zoom. Apa yang harus kami lakukan? Oke, ya baik ya. Yang harus dilakukan, tolong jangan dipaksa ya. Nanti dia ketika punya keinginan untuk bermain kegiatan yang sudah kita persiapkan, karena nanti kalau PJJ itu waktunya ada 1 minggu, Mam, nggak masalah. Jadi misalkan dia hari ini belum mau, besoknya mudah-mudahan mau. Tapi peran Mama, Papa untuk memotivasi pasti dibutuhkan ya. Jadi silakan Mama, Papa, Umi, Abi bisa memberikan motivasi. Yuk main ini yuk, ini loh sudah disiapkan Bunda buat main. Ya, kalau hari ini belum mau, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Mungkin dia maunya sore, boleh.
maunya besok. Ya, ketika anak mau, yuk langsung kita berikan fasilitas itu dengan nanti RPPM yang akan kita bagikan ke orang tua. Untuk menyelesaikan tugasnya gitu ya. Jadi silahkan yang anak-anaknya mogok nggak mau main, guru wali kelas siap untuk nanti diajak video call untuk bisa membantu motivasinya juga ya, seperti itu. Ya, bagaimana Mama Tazakin? Insya Allah udah jelas? Baik, oke. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke, baik yuk kita foto bersama ya. Saya hitung ya. Ini ada berapa partisipan ya? Ada 52, berarti nanti ada 3 layar ya, kurang lebih ya. Layar pertama semuanya senyum ya, senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nanti untuk layar kedua, tunggu ya. Oke. Iya. Layar kedua siap. Ya, layar kedua siap. Senyumnya juga semuanya ya. 1. Aduh, sayang ada beberapa yang nggak dibuka nih, nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Luar biasa. Senang saya ada Ananda juga di situ ya. Oke, sekarang untuk layar ketiga siap-siap. Layar ketiga. Coba saya lihat videonya layar ketiga udah pada dibuka atau belum ya? Iya. Alhamdulillah. Ada yang dibuka, tapi ada juga yang masih sembunyi, nggak apa-apa. Ya, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah selesai sesi fotonya. Iya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semuanya orang tua hebat yang tergabung di PAUD Terpadu Islam di Bonogoro. Surakarta, jadwal kita hari ini di Zoom meeting hari ini, saya atas nama manajemen, guru dan karyawan PAUD Terpadu Islam di Bonogoro Surakarta menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenannya Umi, Abi, Papa, Mama, Ayah, Bunda semuanya yang telah bergabung sore ini untuk bersama-sama mendengarkan informasi terutama untuk KBM tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Juli. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Insya Allah sampai bertemu di lain waktu ya. Salam sehat untuk semuanya. Salam sayang buat semua Ananda. Mudah-mudahan semuanya insya Allah terus dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga insya Allah terhindar dari segala macam penyakit, dari segala macam wabah penyakit ya. Dan juga insya Allah anak-anak kita semuanya mudah-mudahan nanti tumbuh berkembang sebagai pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Amin. Ya, kita tutup. Bunda ucap salam dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebiasaan agar selamat Dadah sayang. itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo.